是吧？虚除。震碎它。 Banyak banget karakter utama anime yang didesain lemah tapi nanti berkembang seiring episode animenya berjalan. Tapi gimana ya kalau emang karakter utama udah kuat dari awal episode? Pasti nggak cuma orang di sekitarnya aja yang terkejut. Mungkin kita sendiri juga terkejut dengan hal itu. Berikut ini adalah 10 anime overpower sejak awal episode dan mengejutkan semua orang. Kabutatu. Dalam anime ini kita akan disuguhi cerita anime yang lumayan keren, di mana Seigi yang hanya manusia biasa tiba-tiba terlibat dalam sebuah kasus besar. Anime ini bercerita tentang Seigi yang mendapat sebuah tato dari tunawisma yang dia tolong. Tapi ternyata tato itu bukanlah tato biasa, melainkan sebuah senjata rahasia yang dicuri dari Amerika Serikat. Hal ini disebabkan Seigi dikejar-kejar oleh anggota militer Amerika bernama Itzy yang bertugas untuk mengumpulkan tato yang telah dicuri. Tapi bukannya nangkep Seigi, Itzy justru bekerja sama dengan Seigi. Sebenarnya anime ini bercerita tentang tato aja dengan segala konfliknya. Menurutku enjoyable banget buat ditonton. Kyoko Sweetie. Anime satu ini cukup menarik karena MC-nya punya masa lalu yang cukup kelam. Ceritanya berfokus pada seorang pasangan yang memiliki kekuatan misterius dari seekor monster. Menurutku ceritanya lebih berfokus sama si cewek yang namanya Kotoko Iwanaga, di mana dia dulunya pernah diculik oleh yokai selama 2 minggu dan dimintai tolong oleh seorang dewa untuk menjadi seorang mediator. Mediator itu semacam perantara antara dunia roh dan manusia. Intinya menstabilkanlah. Ceritanya diawali ketika Kotoko mendekati cowok bernama Kuro. Awalnya Kuro ini adalah orang biasa, tapi seiring berjalannya anime muncul beberapa keanehan dan kejanggalan pada dirinya. Apa ya itu? Nonton di animenya. Rakshasa Street. Donghua ini bercerita di mana dunia manusia dan dunia roh saling berdampingan. Tapi tidak semua manusia bisa masuk ke Requiem Street. Hanya pengguna jiwa langka dan roh yang bisa masuk. Xialing hanya lulusan universitas biasa, tapi tanpa sengaja dia terjebak dalam dimensi roh. Untung saja di sana ada pria yang membantunya dan menghabisi roh tersebut. Ternyata itu Yambing dan adiknya Swanbyang. Mereka berdua bekerja membasmi roh jahat dan kedua orang itu juga overpower banget. Tapi punya cerita sedih loh. Awalnya mereka hanyalah gembel dan ditindas oleh orang lain. Tetapi si kakak tiba-tiba menjadi orang yang overpower. Donghuanya menarik banget menurut aku. Jika kalian penasaran, nonton aja animenya langsung. God Eater. Tidak ada yang menyangkal bahwa God Eater pantas menjadi anime demon terbaik yang pernah ada. Tidak ada satu episode pun yang terlewat tanpa perlawanan terhadap monster yang mengancam kehidupan manusia. Tidak hanya itu, grafis anime ini keren banget. Untuk ceritanya mengisahkan tentang akibat kesalahan manusia di masa lalu. Manusia kini hidup di balik bayang-bayang Aragami, monster yang tiba-tiba muncul dan memangsa manusia. Untuk bertahan hidup, manusia memiliki proyek besar untuk membuat perlindungan terakhir manusia. Namun untuk mewujudkannya dibentuklah God Eater, kelompok orang yang bertarung dengan Aragami dan mengambil inti Aragami sebagai bahan utama proyek besar tersebut. Magi Sinbad no Bouken. Untuk anime ini emang punya MC yang overpower, tapi di masa depan sih, gimana gak overpower? Soalnya Sinbad menjadi yang terkuat dengan gelar Sinbad si penakluk 7 samudra. Sinbad juga memiliki 7 jin dan memiliki 8 jenderal kuat yang setia padanya. By the way, dalam anime ini merupakan prequel dari serial anime Magi. Namun ceritanya menceritakan tentang masa lalu Sinbad sebelum dikenal sebagai penguasa 7 samudra. Cerita anime Magi ini jangan diragukan
diraguin lagi deh. Selain cerita action yang keren banget, komedi di anime ini bisa dibilang rajanya. Banyak hal konyol dan absurd soalnya. Inuyashiki, Last Hero. Anime Inuyashiki ini memiliki genre utama sci-fi dibalut action, seinen, psychological, dan drama. Sayang banget anime ini tak menyusung genre romance sedih-sedihan. Tapi drama di anime ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kamu meneteskan air mata. Inuyashiki Ichiro seorang kakek tua yang sangat lemah lembut dan menyayangi istri dan anak-anaknya. Sayangnya kedua anaknya tak terlalu peduli dengannya. Kesialan kakek ini berlanjut ketika dirinya dinyatakan mengidap banyak penyakit dan berumur tak lama lagi. Takut membuat keluarganya sedih, ia menyembunyikan hal itu. Di saat ia sedang menangis di taman, tiba-tiba cahaya aneh datang dan menghantam tubuh kakek ini. Setelah semua kejadian itu, ia akhirnya sadar bahwa ia bukan Ichiro lagi, melainkan sebuah mesin pembunuh mematikan. Tensei Kinja no Isekai Life. Walaupun baru rilis, anime ini cukup mencuri perhatian bagi seorang penikmat anime overpower. Soalnya MC di anime ini punya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan belum bisa diukur juga seberapa kuat dirinya. Anime isekai ini bercerita tentang seorang bernama Sano Yuji yang berpindah ke dunia lain. Di dunia lain, Yuji mendapatkan skill berupa penjinak monster. Namun nasibnya berubah ketika dia bertemu dengan para slime yang nantinya membantu dia untuk mempelajari berbagai macam skill dan pengetahuan. Sano yang awalnya lemah tapi tiba-tiba jadi overpower. Bukankah ini cerita yang menarik? Jinxiang Zailin. Bagaimana jadinya jika karakter utama merupakan seorang legenda dan overpower, lalu berubah menjadi seorang pengangguran? Begitulah karakter utama dari serial ini. Aku juga udah pernah buat alur ceritanya loh. Kalau kalian penasaran, klik aja link di pojok kanan atas ya. Dalam sebuah cerita legenda, ada seorang hero legendaris bernama Zero yang tiba-tiba menghilang. Tapi Zero sebenarnya tidak kemana-mana kok, karena Zero berbaur hidup damai menjadi seorang pengangguran bernama Linje. Tapi karena suatu masalah yang serius, terpaksa Linje kembali bertarung tapi dengan identitas barunya yang tentunya diremehkan sama orang lain. Kuma-kuma Beer. Anime fantasy yang menarik buat kalian lihat dan cocok juga buat ditonton para mas-mas lolicon yang suka banget koleksi gambar loli-loli di galeri HP-nya. Walaupun anime ini bercerita tentang action fantasy, tapi anime ini masih terkesan moe dan gak bikin tegang kok. Yuna adalah karakter utama anime ini. Awalnya dia hanyalah seorang hikikomori yang suka bermain game, tapi karena suatu hal dirinya justru terjebak di dunia game itu. Menariknya, Yuna gak panik karena emang mungkin ini kemauannya juga. Ceritanya gak sebatas sama itu aja loh. Di dunia isekai ini, Yuna punya kekuatan yang kuat banget. Karas. Walaupun anime ini udah dirilis banget, tapi kalian wajib nonton anime tentang superhero satu ini. Karas adalah seorang kesatria super yang bertugas melindungi sebuah kota. Umumnya setiap kota memiliki satu orang Karas. Cerita Karas bersetting di kota Shinjuku, di mana manusia dan yokai hidup berdampingan. Tapi Shinjuku telah kehilangan Karasnya akibat terbunuh dalam sebuah pertempuran melawan seorang mantan Karas bernama Eko. Di mana Eko adalah Karas saat zaman Edo yang sekarang berusaha menginvasi Shinjuku. Untuk menyelamatkan Shinjuku dari ancaman Eko, seorang Yurine mulai mencari kandidat untuk menjadi Karas. Segini aja untuk video kali ini. Ami pamit dulu. Terima kasih udah nonton video ini ya.